bagaimana keamanan cyber bank digital di Indonesia, Pak? Ya, ada sisi kelemahan ya di sistem keamanan. Bukan di teknologinya, tapi di manusianya. Jadi ini yang harus kita perkuat. Kira-kira dampak apa nih, Pak, yang nanti ditimbulkan dengan adanya serangan keamanan cyber pada bank digital? Nah, dari sisi nasabah, yang pertama tentunya data pribadinya pasti kemungkinan bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era serba digital seperti sekarang saat ini, kita dimudahkan dengan layanan perbankan hanya lewat genggaman tangan saja. Cukup lewat aplikasi digital, kita bisa melakukan banyak transaksi perbankan. Tapi di balik itu, semua ada ancaman tak kasat mata, namun sangat berbahaya, yaitu serangan cyber. Di IPB Podcast kita kali ini, kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan serangan cyber pada bank digital. Apa saja bentuknya, dampaknya, dan juga bagaimana mitigasi pencegahannya agar kita tidak mengalaminya. Bersama saya Salwa Rizkia, sudah hadir dosen Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University, Dr. Heru Sukoco. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kita kepada Sobat IPB kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak, dan sharing juga terkait cyber pada bank digital. Yeah. Nah, sebelum kita ngomongin cyber nih Pak, kita mau tahu dulu apa itu bank digital Pak, dan apakah mobile banking itu termasuk Pak ke dalam bank digital? Ya, terima kasih Mbak Salwa. Jadi mobile banking dan bank digital itu sebenarnya adalah dua terminologi yang berbeda sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan bank digital adalah bank yang menyediakan seluruh layanan perbankannya secara elektronik. Ya, tanpa interaksi fisik ya, langsung di kantor-kantor cabang manapun. Jadi kalau di bank konvensional kan kita harus datang ya untuk bikin rekening dan sebagainya. Nah, sementara di bank digital seluruh prosesnya mulai dari pembukaan rekening, transaksi, pinjaman sampai bahkan kita berinvestasi itu melalui aplikasi ya atau platform online lainnya. Nah, sementara mobile banking itu adalah salah satu bentuk layanan ya digital. Jadi tidak semua mobile banking itu adalah bank digital. Tetapi pasti bank digital memiliki layanan mobile banking. Sehingga apa? Kalau di bank konvensional, mobile banking itu adalah salah satu bentuk fitur tambahan. Sementara kalau bank digital, sejak lahir dia sudah berbasiskan teknologi. Itu bedanya, Mbak. Oke, berarti lumayan spesifik ya Pak. Memang perbedaannya antara bank digital dan juga mobile banking itu sendiri. Lalu selanjutnya nih Pak, mengapa keamanan cyber itu menjadi sangat penting nih Pak bagi bank digital? Ya, karena kalau kita menggunakan bank digital, seluruh aktivitas dan transaksinya kan secara online, Mbak. Betul. Jadi keamanan cyber menjadi hal yang sangat mutlak, ya, dan juga menjadikan tulang punggung kepercayaan kepada masyarakat. Kalau ini rentan, ya, terjadi pada bank digital, ya, tentunya nanti akan kehilangan kepercayaan, ya, salah satunya, ya. Ya, memang ini akan menjadi seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua, kenapa krusial? Karena secara regulasi, ya, bahwa seluruh bank itu wajib menerapkan perlindungan data pribadi. Terus perlindungan setiap transaksi digital, terutama transaksi keuangan. Ya, itu yang menyebabkan kenapa ini menjadi krusial. Sebagaimana kita tahu kan, salah satu undang-undang ya yang diterapkan untuk melindungi keduanya ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, itu berbicara masalah informasi dan transaksi elektronik. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang baru diterapkan Oktober 2024 karena pemerintah pada saat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 2022 terkait dengan perlindungan data
pribadi itu ada masa uji coba selama 2 tahun. Jadi mulai dari Oktober kalau tidak salah ya, Oktober 2022 sampai Oktober 2024. Jadi kalau sekarang 2025 kan berarti sudah diterapkan. Betul. Nah, maka kita harus hati-hati semua pihak, baik pemerintah, kemudian masyarakat ya, terhadap setiap transaksi perbankan maupun transaksi data pribadi. Karena kita sudah mulai bisa dituntut nih kalau data kita bocor. Betul. Gitu, Mbak. Karena memang peraturannya sangat ketat. Betul, ya Pak. sangat ketat. Oh iya, satu lagi. Tapi sedang digarap. Ini undang-undang tentang keamanan dan ketahanan cyber. Tapi belum selesai. Ini masih digarap ya. Okay. Belum lagi undang-undang yang memang diterapkan untuk perbankan konvensional ya, mulai dari regulasi Bank BI, kemudian regulasi OJK dan seterusnya. Oke Pak, tadi kan udah banyak juga ya Pak undang-undang yang diterapkan di negara kita. Nah, kalau misalkan sekarang ini Pak, bagaimana keadaan keamanan cyber bank digital di Indonesia Pak? Ya, kalau saya melihat perkembangan bank digital terhadap keamanan cybernya ya, memang bank digital di Indonesia itu masih pada taraf atau fase penguatan sistem keamanannya ya. Jadi mereka mulai berbenah nih, mulai dari penyiapan infrastruktur ya, kemudian regulasi, SDM, implementasi sampai kepada masyarakatnya. Jadi memang seperti ini, tapi sudah ada beberapa bank digital memang yang menerapkan itu. Jadi seperti Mbak Salwa kalau menggunakan mobile banking aja contohnya, itu kan pasti selalu diminta apa? OTP. Betul. Ya, kemudian kadang fingerprint ya dan sebagainya. Namun demikian kalau saya melihat Mbak Salwa juga mungkin pernah dapat pesan-pesan ya, dapat hadiah kan gitu ya. Tolong klik ini kan gitu. Nanti Anda akan dapat uang transfer dan sebagainya. Nah, itu masih marak ya. Jadi itu yang kita sebut dengan phishing. Jadi bagaimana sebuah bukan aplikasi tapi ada pesan yang mengarahkan kita ke tempat tertentu untuk kita bisa dieksploitasi data pribadinya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting juga masih marak yang social engineering. Social engineering ini kan mengambil sisi psikologis dari nasabah ya. Kadang-kadang kita terbawa akhirnya data pribadi tereksploitasi. Ya, kemudian fraud ya dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa ada sisi kelemahan ya di sistem keamanan. Bukan di teknologinya, tapi di manusianya. Jadi ini yang harus kita perkuat. Jadi salah satunya adalah mengedukasi ya. Mengedukasi, yang kedua juga adanya penguatan di proteksi data pribadi. Itu Mbak kira-kira. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, kira-kira di Indonesia ini Pak, apa saja sih Pak jenis serangan-serangan cyber ke bank digital yang mungkin sudah pernah ada nih Pak? Oh ya, kalau serangan-serangan di dunia digital sangat banyak ya Mbak ya. Banyak, diantaranya yang paling sering adalah phishing. Jadi phishing ini adalah sebuah bentuk penipuan sebenarnya yang berusaha mengarahkan ya, apakah nasabah ataukah kita pribadi untuk mendapatkan data-data pribadi ya. Nah, terus ada juga yang kita sebut dengan malware. Malware ini singkatan dari malicious software. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk membobol satu sistem tertentu begitu ya, melalui dalam. Jadi kadang kan Mbak Salwa dapat pesan tolong klik ini maka akan dapat ini dan sebagainya kan gitu ya Pak, takutnya. Atau ada aplikasi-aplikasi yang ilegal ya, terkesan secara kasat mata sih gratis ya, tapi kita secara tidak sadar aplikasi itu sebenarnya menyisip ke dalam sistem kita dan itu bisa mengeluarkan atau mengirimkan pesan-pesan pribadi atau identitas pribadi. Malware, kemudian spyware. Kemudian ada juga social engineering, ini yang tidak kalah penting. Jadi menggunakan psikis usernya atau psikis nasabah gitu ya, untuk bisa kita memberikan secara sukarela gitu. Seperti kayak kita di hipnotis saja gitu ya. Terus ada juga man in the middle attack. Jadi nanti ada ketika kita bertransaksi, itu ada orang di tengah-tengah yang mencuri data kita. Ya. Ada juga brute force. Brute force itu upaya kita mencoba berkali-kali
Terutama kalau misalkan kita ingin di mesin ATM, kan kadang-kadang kita suka mencoba berkali-kali ya. Nah kalau itu nggak berhasil tapi kita masih mencoba, itu kita sebut dengan brute force. Ya. Nah satu ketika bisa jadi kan bobol ya. Tapi alhamdulillahnya kalau di mesin ATM kan 3 kali salah, betul, langsung diblokir ya. Tapi kalau di aplikasi, terutama di bank digital, itu bisa dicoba berkali-kali brute force ya. Jadi mencoba berulang-ulang. Terus ada lagi juga tadi sudah ada apa namanya brute force ya, spyware, kemudian malware ya, kemudian ada juga yang lain-lain bisa kita terapkan di mana, di serangan-serangan yang mungkin bisa kita itu kan ya. Tadi ada man in the middle, yang tidak kalah penting juga ada credential stuff. Jadi kita memanfaatkan data pribadi orang yang sudah bocor untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Itu salah satu yang paling banyak diterapkan di apa namanya serangan-serangan di dunia cyber, tuh khususnya di perbankan. Cukup banyak ya Pak serangannya. Sebenarnya kalau dihitung, ada di mata kuliah kami kan di ilmu komputer itu ada keamanan informasi ya. Nah di situ banyak sekali insiden-insiden yang terjadi di dunia maya. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Pak, tadi kan sudah banyak banget disebutkan sama Bapak terkait jenis-jenis cyber yang ada di Indonesia. Kira-kira dampak apa nih Pak yang nanti ditimbulkan dengan adanya serangan keamanan cyber pada bank digital ini Pak? Ya dampaknya bisa macam-macam ya Mbak ya, dari sisi banknya sendiri. Dari sisi banknya sendiri itu pasti yang pertama kehilangan kepercayaan. Ya, jadi kalau misal ini kok banknya gampang sekali dibobol ya, ditipu. Itu pasti kan saya jadi khawatir gitu ya. Kalau nanti jangan-jangan ada masalah yang lebih dalam lagi gitu. Itu yang pertama, kehilangan kepercayaan nasabah. Yang kedua, kalau terjadi insiden, pasti operasional perbankan kan terganggu. Ya, jadi ada gangguan operasional. Yang ketiga, kalau ini terjadi, maka dampak yang sangat signifikan juga bisa terjadi di perbankan itu adalah tuntutan hukum. Ya, jadi kalau uang kita hilang kan pasti kita akan menuntut ya. Tuntutan hukum, dan belum lagi nanti ada sanksi dari regulator. Nah, yang keempat yang bisa terjadi di perbankan itu adalah kehilangan finansial yang cukup besar ya. Kehilangan finansial yang cukup besar. Nah, kalau ini terjadi, pasti dampaknya adalah bank digital tidak akan bisa bertahan, ya, apalagi berkembang, pasti tutup, ya, karena reputasinya rusak. Nah, dari sisi nasabah, yang pertama tentunya data pribadinya pasti kemungkinan bocor, ya. Kemudian dana pribadinya juga bisa hilang, sehingga apa? Kalau ini terjadi semua, maka ada kehilangan kepercayaan dan trust di situ. Timbul rasa trauma. Saya nggak mau lagi transaksi digital gitu. Jadi kira-kira dari dampak-dampak yang terjadi karena insiden seperti itu. Jadi ada juga di pihak perbankan, ada juga di pihak nasabah itu sendiri. Oke, baik Pak. Lalu kalau misalkan banyak nih ya Pak, cukup banyak dampaknya, tidak hanya di perbankannya saja, tapi di nasabahnya juga. Kira-kira apakah ada nih Pak mitigasi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan cyber pada bank digital, mungkin dari sisi pemerintahnya Pak, terkait kebijakannya, atau juga selaku bank digitalnya nih Pak sebagai penyedia layanan, dan juga mungkin dari sisi nasabahnya nih Pak, kira-kira menurut Bapak apa? Ya, kalau mitigasi yang bisa dilakukan dari berbagai pihak ya, apakah dari pemerintah selaku regulator juga ya, kemudian penyedia layanan, dalam hal ini adalah bank digital, kemudian nasabah itu sendiri, memang masing-masing bisa kita lakukan mitigasi. Contoh misalkan, sebagai pemerintah itu hendaknya mereka bisa memperkuat ya, bisa memperkuat isu-isu terkait regulasi dan pengawasan tentunya ya. Jadi tidak hanya sekedar buat regulasi tapi nggak diawasi kan gitu ya. Jadi tetap saja percuma begitu ya. Yang kedua, selain memperkuat regulasi dan pengawasan, sebisa mungkin pemerintah itu harus mewajibkan, kalau menurut saya ya, mewajibkan penguatan terhadap sistem keamanan ya.
dan tentunya juga harus tersertifikasi dan itu harus diaudit. Ya, karena ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau kita ingin mendirikan bank digital, maka pemerintah harus wajib ya si bank digital itu mendapatkan comply terhadap standar-standar keamanan ya, dan juga itu harus selain diaudit juga harus disertifikasi. Jadi seperti contoh misalkan salah satu sertifikasi yang terkait dengan keamanan dan pengelolaan sistem informasi itu ada ISO 27001 tahun 2022. Ini berbicara masalah bagaimana kita mengamankan sistem manajemen kita terkait dengan keamanan informasi. Sementara yang 20.000 itu terkait dengan pengelolaan terhadap manajemen sistem informasi. Nah, ini yang harus diperkuat. Nah, yang ketiga yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah, kemudian institusi pendidikan, ya, swasta dan masyarakat untuk bisa menguatkan sistem ya keamanan terutama. Itu dari pemerintah. Kemudian kalau dari pelayanan sendiri, ya dia mau tidak mau harus pertama menerapkan yang namanya zero trust. Zero trust. Apa itu zero trust? Mbak Salwa tahu? Masih zero trust artinya gini. Kalau saya di orang keamanan security itu biasanya saya tidak akan pernah percaya kepada orang lain selain diri saya. Jadi orang lain termasuk orang tua kita sendiri pun tidak bisa dipercaya. Itu konsep dari sistem keamanan. Nah, zero trust ini itu mengandung seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada setiap transaksi harus divalidasi. Itu konsep dari zero trust ya. Kemudian yang kedua untuk bank digital itu selain menerapkan arsitektur zero trust, dia juga harus menerapkan enkripsi data ya. Enkripsi data dan sistem autentikasi biometrik. Makanya ketika Mbak Salwa kalau pakai mobile banking, itu kan kalau tidak masukkan PIN, pakai fingerprint dan sebagainya ya. Nah, itu salah satu penerapan yang bisa dilakukan untuk memitigasi ya terkait dengan keamanan. Yang ketiga biasanya karena sekarang sudah eranya kecerdasan buatan. Nah, ini anomali yang terjadi yang kira-kira mencurigakan itu bisa kita deteksi. Jadi dari pihak perbankan itu sebaiknya menerapkan AI untuk mendeteksi anomali transaksi. Yaitu baru 2 ya. Nah, yang terakhir dari nasabah. Dari nasabah yang bisa kita lakukan adalah jangan pernah mengklik ya aplikasi sembarang aplikasi yang muncul di aplikasi kita. Kenapa? Bisa jadi fraud ya, bisa jadi yang lain-lain gitu. Jadi jangan pernah melakukan itu. Kemudian terapkan semua fitur keamanan kalau bisa di handphone kita, mulai dari penggunaan fingerprint, OTP, bahkan sampai notifikasi transaksi pun harus kita lakukan karena ini bisa memitigasi terjadinya transaksi palsu. Ya, contoh kalau saya biasa pakai kartu kredit, kan pasti saya akan mengaktifkan transaksi berhasil atau tidak, gitu ya, sehingga mendeteksi itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga, ganti password secara rutin. Secara berkala. Ya, berkala, betul. Demikian, Mbak. Mitigasi dari semua partinya ya. Iya, mulai dari perbankan, pemerintah, ya, masyarakatnya juga. Ya, Pak. Oke. Nah, kita selanjutnya nih Pak, bagaimana peran IPB University sendiri? Kebetulan kan kita punya program studi AI ya Pak. Iya. Sebagai lembaga pendidikan dalam isu keamanan cyberbank digital ini. Oke, IPB sebagai salah satu institusi yang bergerak di bidang pendidikan, tentunya sangat dimungkinkan untuk bisa berkontribusi di dalam bank digital. Yang pertama adalah pengembangan riset ya dan kolaborasi antara pemerintah ya, kemudian swasta dan perbankan. Ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita membuat sistem keamanan yang mungkin bisa menjadi lebih tangguh
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tadi kan ada social engineering ya, Mbak ya. Ya. Itu artinya apa? Artinya masih ada sisi lemah di masyarakat kita. Nah, untuk itu tugas IPB salah satunya adalah melakukan pendidikan ya dan pelatihan kepada mahasiswa dan masyarakat umum terkait literasi digital dan ancaman cyber. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lakukan kolaborasi riset ya dan pengembangannya terhadap berbagai pihak dalam rangka menguatkan sistem keamanannya. Yang keempat, ini kaitannya dengan kompetensi Ilkom nih, itu adalah mengembangkan lab. Ya, mengembangkan lab yang mana? Mengembangkan lab yang memang nanti bisa mengembangkan contohnya misalkan keamanan forensik, ya. Kemudian tentang ethical hacking, ya. Nah, ini yang bisa kita kontribusikan dari IPB kepada masyarakat. Oke, baik. Tadi kan ada dari ilmu komputernya Betul. juga ya Pak, kalau dari IPB. Terus kita juga punya program studi kecerdasan buatan atau AI ya Pak. Oke Pak, terakhir nih Pak. Apa pesan atau tips nih Pak yang bisa diberikan agar lebih aman menggunakan layanan bank digital? Baik, pesan saya ya Mbak Salwa dan kepada masyarakat umumnya terutama. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan terutama dalam transaksi perbankan digital. Yang pertama adalah jangan pernah menginstal sembarang aplikasi. Jadi selalu gunakan aplikasi resmi. Kemudian dari sumber yang terpercaya. Ya. Kemudian kedua, jangan pernah memberikan password Anda, OTP Anda, ya. Kemudian yang lain-lain yang terkait dengan data pribadi kita kepada siapapun, termasuk ke pihak bank. Jadi kalau ada pihak bank yang meminta OTP kita dan sebagainya, jangan dikasih. Karena itu bisa jadi penipuan. Kemudian yang ketiga itu adalah aktifkan seluruh fitur-fitur keamanan. Mulai dari password, PIN, OTP, dan sebagainya. Yang keempat, ya, kan kita kalau di kafe sering koneksi lewat wifi ya Mbak ya. Nah, itu berbahaya Mbak. Jadi jangan pernah menggunakan fasilitas umum, jaringan umum ke internet untuk transaksi, terutama transaksi perbankan, karena nanti bisa disadap. Tadi kan saya sampaikan di pertengahan tadi ada man in the middle. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti bisa jadi mengambil data kita lewat jaringan publik. Ya, itu yang keempat ya. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah tadi selalu mengganti password secara rutin. Kemudian yang ke-6, ini yang terakhir ya, selalu update. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan aplikasi kan kita diminta update ya. Nah, lakukan update. Karena kenapa? Karena bisa jadi di situ ada fitur-fitur keamanan yang terbaru. Sehingga itu yang harus kita lakukan. Mungkin beberapa tips yang saya bisa berikan seperti itu Mbak. Wah, menarik sekali Bapak IPB podcast kita kali ini ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Mbak. Alhamdulillah, sangat informatif sekali. Nah Sobat IPB, harus diingat nih tadi tips-tips yang baru disampaikan. Dan perlu diingat lagi oleh Sobat IPB, jangan pernah mengklik sembarangan aplikasi yang tidak jelas dan terapkan fitur keamanan di handphone kita agar kita bisa memitigasi serangan cyber. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merubah password secara berkala. Dan terima kasih banyak Bapak sudah mau berkesempatan hadir pada podcast kita hari ini, mau berbagi informasi juga bersama Sobat IPB di IPB Podcast kita kali ini. Saya Salwa Rizkia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.